Merdeka! 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 Kalau reses ngapain aja sih? Istirahat di kampung halamannya? Atau justru reses ini merupakan inti dari pekerjaan sebagai wakil rakyat? Jawabannya, dua-duanya benar. Bertemu dengan mereka, dengan masyarakat, rasanya senyaman istirahat. Inilah kerja sesungguhnya bagi saya sebagai wakil rakyat. Setelah kerja bersidang di Senayan, lalu turun lapangan, berjumpa, berdialog dengan rakyat. Bagaimana mungkin sebagai wakil rakyat saya tidak menikmati momen-momen seperti ini? Inilah potret kerja seorang wakil rakyat yang sebenarnya. Daerah pemilihan dan komisi tempat saya bekerja rasanya seperti jodoh. Di wilayah-wilayah daerah pemilihan NTT 2 ini, salah satu suara yang paling saya dengar adalah teman-teman nelayan, petani, dan juga peternak. Hal-hal yang nasibnya selalu saya perjuangkan di Komisi 4 DPR RI. Bertemu para nelayan Kampung Nelayan Maju di Oisapa, Kota Kupang, dan sekitarnya, tentu sangat mengesankan. Saya bersama Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dr. Agus Suherman, turun lapangan, masuk keluar kampung nelayan, bertemu dan berdialog dengan para nelayan. Tujuannya untuk belanja masalah dan memberikan bantuan, tentu saja untuk hal-hal yang betul-betul mereka butuhkan. Saya mewakili teman-teman KUB Angsa Laut dan teman-teman nelayan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada Pak Arsilema atas perjuangan Pak Arsilema yang telah memperjuangkan aspirasi kami ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan hasilnya berbuah manis, yang mana hari ini kami dibantu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejumlah 600 juta untuk penataan Kampung Nelayan Maju. Hal serupa juga saya lakukan ketika mengunjungi nelayan di Pantai Namosain, Kota Kupang. Bantuan berupa kapal saya serahkan untuk kegiatan mereka melaut. Nama kapalnya saya beri nama Banteng Senayan. Tentu agar mereka ingat kapal ini ada karena perjuangan seorang Arsilema. Bukan sekedar derma ataupun bantuan. Dengan kapal ini harapan saya para nelayan bisa terus produktif guna menghidupi ekonomi di kawasan tersebut. Selaras dengan produktivitas, kita pun perlu melakukan sosialisasi program Gemar Ikan atau Gemar Makan Ikan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut salah satunya saya lakukan di Belo, Maulava, dan juga beberapa tempat di Kota Kupang, bekerja sama dengan komunitas Gereja Masihi Injili Timor. Mengunjungi nelayan sudah, ada juga giliran saya mendengar apa yang menjadi masalah, keluh kesah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat tani. Pertanian juga jadi salah satu profesi yang paling banyak ditekuni masyarakat se-Nusa Tenggara Timur. Tentu saja masa reses ini tidak akan saya lewati tanpa berdialog dengan para petani. Dari hati ke hati, saya lepas sejenak atribusi saya sebagai anggota dewan di ibu kota sana. Bertemu mama-mama, bapak-bapak, dan basodara semua, berarti menyatu sejenak dengan mereka. Jadi bagian dari mereka. Tidak satu pun kelompok masyarakat yang saya temui yang tidak menyambut saya dengan hangat. Sesuatu yang membuat saya haru, namun bahagia, menyaksikan sambutan mereka. Apalagi saat saya serahkan bantuan alat tani berupa traktor roda 4, mesin pompa air, traktor roda 2, motor roda 3, dan seterusnya. Di beberapa kabupaten, Kabupaten Belu, Timur Tengah Utara, saya melihat raut wajah sukacita para petani ini. Bagi mereka, apa yang bisa kami hadirkan di sana begitu berharga, karena turut membantu aktivitas produksi pertanian mereka.
Tapi tak sampai di situ. Yang lebih penting adalah bagaimana kami bertukar pikiran soal pengembangan pertanian di sana. Sudah pasti telinga saya harus betul-betul saya buka untuk mendengarkan sebanyak mungkin aspirasi mereka. Dari desa ke desa, masalah demi masalah saya serap. Dan itulah yang nantinya bakal saya kembali perjuangkan di Senayan, di ruang sidang Komisi 4 DPR RI. Politik, termasuk politik anggaran, harus berpihak pada mereka yang harkat hidupnya diamanatkan pada saya. Sampai juga kaki saya di Cagar Alam Mutis, kawasan konservasi yang membentang dari Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebagian juga masuk Kabupaten Kupang. Saat sampai di Cagar Alam Mutis, suhu di sana 12 derajat Celcius. Cagar Alam Mutis sungguh mempesona, memikat, dan sangat eksotik. Saya datang tidak sendiri. Saya datang ditemani pejabat, Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Suharyono. Kami datang untuk bertemu langsung dengan masyarakat adat Mutis di Fatumnasi, guna mendengarkan suara para usif dan para tokoh masyarakat di sana. Ini rumah kami, ini sudah kami tadi di tuturan Fatuhau, artinya batu dan kayu. Ini rumah kami batu, rumah kami kayu yang ada di Mutis. Kami juga mengundang masyarakat adat Mutis untuk berbicara tentang masa depan konservasi. Jadi kami Komisi 4 itu komit betul untuk memasukkan pasal khusus mengenai masyarakat adat. Pelibatan partisipatoris masyarakat adat dalam kerja-kerja konservasi. Yang pasti, konservasi harus terus dilakukan, sembari berpikir tentang upaya-upaya pemberdayaan ekonomi rakyat. Menghadirkan bantuan-bantuan konkret berupa pemberdayaan di bidang pertanian dan peternakan bagi masyarakat di sekitar kawasan Mutis. Ini adalah komitmen saya untuk terus berada bersama masyarakat adat Mutis. Bagi saya, Cagar Alam Mutis harus tetap dipertahankan karena Mutis adalah pusat sekaligus jantung peradaban Atoni Pahmeto. Cagar Alam Mutis adalah juga ibu yang menyusui, yang menghadirkan air minum, juga air bagi pertanian dan peternakan seluruh masyarakat Pulau Timor. Dan tekem nak oembe matkem pekin sufini ukin tekin esmilin unem femfena unem elok unem saknak ne ini esvelotan lakne paputi lawan es ampupu manasi kono atone es patu manasi kono atone es kainim kono ne atone. Jadi tuturannya ini kata bahwa inilah titik pusat Pulau Timor bagian barat di sini. Ya. Artinya sumber air di seluruh Pulau Timor itu sumbernya dari Mutis. Dia mengalir ke 4 penjuru di Pulau Timor. Itu mengalir ke arah Benanain di Malaka, kemudian Alfoa mengalir ke Ambenu, dan juga mengalir ke bagian tengah. Perjalanan saya dan tim di Dapil tak selalu mudah. Tak jarang kami harus berhadapan dengan jalanan yang terjal, berlumpur, bahkan jalan rusak. Tapi hal itu tidak menyurutkan niat kami untuk menjumpai rakyat di desa dan kampung. Semua itu harus dihadapi, karena keindahan menanti di lokasi tujuan. Salah satunya adalah Fatulan, sebuah desa kecil yang dijuluki negeri di atas awan. Di atas sana tentu saya bukan hanya datang untuk melihat keindahan alam. Saya ke sana untuk memeluk mereka, mendengar aspirasi petani peternak yang akan mereka sampaikan ke wakil mereka. Beragam aspirasi disampaikan, terutama mulai dari
izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk pengembangan pariwisata di kampung itu, pemberdayaan perkebunan, hingga kebutuhan air untuk pertanian dan kehidupan mereka sehari-hari. Peternakan juga jadi bidang yang banyak digeluti masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Di beberapa titik, saya menghadiri bimbingan teknis yang menghadirkan para peternak. Rabies kini tengah menjadi isu yang hangat diperbincangkan oleh masyarakat NTT. Wabah ini kini sudah masuk ke Pulau Timor, persisnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk itu saya datang menggelar BIMTEK agar masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan, informasi. Masyarakat harus diedukasi karena peternakan yang sehat adalah cikal bakal kehidupan yang sejahtera bagi para peternak dan masyarakat kami. Yang pasti rabies harus diputus mata rantainya. Ini adalah penyakit zoonosis yang sangat berbahaya bagi manusia. Sebelumnya, ada African Swine Fever atau ASF yang membuat banyak babi di Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya harus mati. Kata kuncinya adalah pada keseriusan dan kesungguhan kami untuk membangun aspek biosecurity pada peternakan rakyat. Bertani, juga beternak, harus dengan dasar pengetahuan. Bagi saya, NTT adalah nelayan tani ternak. Tapi kalau bicara soal NTT, ada juga kreativitas anak-anak muda. Dan tentu, ini sangat membanggakan. Talenta mereka tak perlu diragukan. Bakat seni di NTT bagaikan mutiara terpendam yang perlu terus diasah hingga berkilau. Saya sempat bertemu dengan teman-teman milenial, anak-anak muda di kota Kefa-Menanu, Timor Tengah Utara, yang kreatif, inovatif, penuh semangat dalam berkreasi. Mereka adalah anak-anak muda NTT yang handal dalam bidang seni, seni musik, seni tari, seni lukis, juga bermain teater. Saya putuskan untuk sedikit banyak terlibat dalam proyek video promosi terbaru mereka. Sungguh, Indonesia bahkan dunia harus lihat anak-anak muda dari Nusa Tenggara Timur ini. Aspirasi mereka adalah ingin lebih terekspos. Memang betul, bakat yang hebat perlu eksposur yang memikat. 1 bulan rasanya tidak akan cukup untuk mendengar setiap sudut aspirasi masyarakat di daerah pemilihan saya, NTT 2. Berdialog dengan masyarakat adalah inti dari peran saya sebagai wakil rakyat. Dengan berdialog, saya tahu isi hati rakyat saya. Tapi masalah dan aspirasi harus ditindaklanjuti. Harus ada action. Action speaks louder than words. Tindakan harus lebih besar dan menggema dari sekedar kata-kata. Maka saya harus kembali berjuang ke ibu kota di ruang sidang di Senayan, Jakarta. Untuk siapa? Untuk rakyat di Dapil NTT 2 dan NTT secara keseluruhan. Satu harapan saya ketika kembali ke tempat ini, senyum Bapak Mama, kakak adik bersaudara semua, tetap lebar tentunya. Saya selalu berjuang dan mendoakan kebahagiaan, kesejahteraan mereka, karena itu sudah menjadi komitmen saya sebagai Banteng Senayan. Merdeka! 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 Merdeka!